beserta para keluarga, para pengikutnya, para sahabatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita selaku umatnya kerap mendapat syafaatul uzma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, yang kami hormati, yang kami muliakan, kepada Ketua DKM Mushola Al-Barkah Ustaz Ahmad Surur, mata'ana lebih tuli hayati, kepada Ketua PHBI Pak Joko, kepada Amil Satoni Firdaus, kepada Pak RT yang nggak bisa hadir pada malam hari ini, ya kita doakan beliau-beliau Allah senantiasa jaga, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberikan keistiqomahan, diberikan kepadanya tambahan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga nanti di akhirat kumpul bareng dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ya, Anda minta maaf mewakili majelis Maulid dan Roha kepada seluruh jamaah, karena alhamdulillah ya, kita adakan Maulid ini yang pertama kali, Pak. Alhamdulillah kita bikin acara ini yang pertama kali, dan ketepatannya di Mushola Al-Barkah. Mudah-mudahan kita bikin pertama kali di sini, insya Allah tambah silaturahmi, tambah dekat kita, yang nanti bareng-bareng kita ketemu Nabi Muhammad SAW. Kita bilang, ya Rasulullah, kami bersaudara karena Allah, berikan kepada kami syafaat, ingin terus berdekatan dengan Engkau ya Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Jangan niatin yang lain, silaturahmi niat supaya tambah dekat sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita disuruh korban sama Nabi Muhammad, kita disuruh berkorban buat menyatakan cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana para sahabat lihat kecintaannya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya banyak, Sayyidina Bilal, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Zaid bin Dathinah. Ahlan wa sahlan. Kita bersama Mina Ustaz Syahrul Munif dari Pasar Minggu juga. Jadi alhamdulillah, ya, kembali lagi kecintaan kita kepada Nabi Muhammad mesti kita tunjukkan dengan pengorbanan. Ya, karena Rasulullah bilang apa? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min walidihi min nafsihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Sallallahu alaihi wasallam. Kita bikin begini Maulid, kita bikin acara yang kayak begini, kita tempatkan acara ini, Allah yang atur. Anda nggak tahu tiba-tiba bisa nyamploknya di Mushola Al-Barkah. Alhamdulillah. Anda juga nggak tahu ini udah jalannya Allah. Anda udah siapin, udah di rumah kita bikin ada ala kadarnya pertama kali. Tapi alhamdulillah dari Al-Barkah ke Al-Barkah. Ya, Anda punya rutinan majelis juga, ya, walaupun sebulan sekali. Ya, akhirnya viral nih, secara modi punya usaha juga namanya Al-Barkah. Tapi akhirnya alhamdulillah kita ketemu sahabat kita Putra, ya, bilang nanti kita bikin di musola dekat rumah aneh, namanya Mushola Al-Barkah. Mudah-mudahan nih Mushola Al-Barkah dan musola-musola Al-Barkah yang lainnya Allah jadikan ahli-ahlinya menjadi pecinta-pecintanya Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal. Kita nggak lain ngomongin Rasulullah, kenapa bisa dicintai sama sahabat? Kenapa begitu besarnya sahabat mencintai Rasulullah SAW sampai ngorbanin dirinya sendiri? Bagaimana ceritanya Zaid bin Dathinah yang ditawan sama orang kafir, ditanya, ya Zaid, dia udah ditawan Pak, udah dikerangkeng sama orang kafir, jadi tawanan perang, ketangkap, ditanya, ya Zaid, ya, gimana kalau ente anda lepas, tapi gantiin tuh si Muhammad tempat ente. Ditanya, dites kecintaan ya sahabat Zaid bin Dathinah, dites sama orang kafir. Ya, ente anda bebasin tapi Muhammad di sini. Ya, terus kata orang kafir dulu tuh yang nyebar fitnah nih, yang bawa ajaran sesat nih si Muhammad nih. Ya, biarin deh, kita pengennya Muhammad yang dibunuh, ente sih orang pengikut. Tapi ente enak, aman. Daripada ente mati. Apa yang jawaban Zaid bin Dathinah? Gak mungkin, kata Zaid bin Dathinah. Jangankan aneh,
Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW di depan rumahnya kena duri, ada nggak ridho? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini bisa dapat cinta dari mana kayak begini? Sampai-sampai ketemu kena duri Rasulullah nggak ridho dia. Karena lihat, karena mengetahui kadarnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tahu siapa baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia melihat hari-harinya akhlakul karimah dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tutur katanya yang indah, yang manis, yang ngajak kepada kebaikan-kebaikan, akhlak yang luhur ditunjukin sama Nabi Muhammad. Makanya kita ngadain maulid. Kemarin aneh dengar dari Habib Abdurrahman Al-Jufri, ya, Darul Fudola, ya, majlis bareng. Ya. Beliau bilang kita minimal kalau nggak ngerti maulid baca terjemahannya. Ada sekarang aplikasinya. Jangan kita ada aplikasi WA, Instagram, yang lain-lainnya, tapi nggak ada Instagram tentang membacakan maulid Nabi Muhammad SAW. Sekarang udah gampang, nggak bisa kita beli bukunya, terjemahannya tinggal download, ya, download doang. Kita beli paket yang 5.000 bisa download tuh aplikasi maulid komplit, barzaji, ya, dan berikut dengan maknanya, artinya. Biar tahu siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada ngomong begini, mau ngomong tentang keluhuran akhlaknya Rasulullah. Ya Allah, nggak cukup. Nah, sebenarnya udah 10:17. Kemarin izin sama STKM jam 10 lewat dikit deh. Ya, sama makan jam 11 bubar. Tapi ini makanya ini presin nih. Anda minta maaf nih. Lewat batas nih udah. Ya, tapi buat ngomongin Rasulullah SAW nggak bisa semalaman. Betul. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bayangkan Rasulullah saking supaya umatnya cinta sama beliau, ya. Termasuk juga tafsir, ya, bil hadis, ya. Tafsir Al-Qur'an dengan hadis yang dibilang apa? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Enggak bisa. Enggak ada dorongan yang kuat buat kita ikut dari Rasulullah kecuali kita ada rasa cinta dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kadar kecintaan kita ini Rasulullah bilang digantungkan, ya, dengan barometernya dengan iman. Nggak sempurna iman seseorang sebelum aneh dia cintain daripada dirinya sendiri. Dia lebih cintain aku dibanding dirinya. Aku lebih dicintai dibanding anak-anaknya. Aku lebih dicintai daripada orang tuanya. Aku lebih dicintai dari seluruh manusia. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Selama kita masih duluin orang kita, orang tua kita, anak kita, diri kita, atau orang lain dibanding Rasulullah SAW, kita belum sempurna iman. Ini penting. Kita di sini udah tinggal di Depok. Ya, kemarin tadi barusan ketemu, tambah dekat. Kita tuh kalau ketemu silaturahmi langsung tanya awalnya gimana, ya. Alhamdulillah di musola punya keluarga, langsung dibina langsung. Ya, sabar, istiqomah, nanti juga jamaah masuk walaupun nggak banyak. Yang penting nanti bisa bawa nama di hadapan baginda Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, Anda tunaikan amanah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Langsung ditanya tahun 93 kita di Depok, susah udah. Ya. Kalau nggak susah sih, alhamdulillah rumah kita gak repet gitu. Tipis-tipis, rapat, ya kan? Gede-gede, gedong, wah panjang nih. Kita mesti pikir, nggak apa-apa deh. Sebentaran di dunia, yang penting di akhirat kaya. Kita minta sama Allah di dunia kaya, di akhirat kaya. Tapi kita udah ngalamin nih hidup yang kayak begini. Sabar ya Allah, yang penting di akhirat kaya. Amin. Amin. Nabi Muhammad. Gak bisa cinta kecuali kita nggak tahu. Kecuali kita udah tahu, nggak bakal bisa kita cinta Rasulullah kalau kita nggak tahu. Kita mesti kenalin Rasulullah SAW. Baca tuh sirahnya dengan terjemahan kita nggak paham. Banyakin baca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi orang prioritasnya Rasulullah. Aneh susah. Buat nahan makan, nahan lapar susah. Tapi Rasulullah lawan nafsu, jangan dikit-dikit makan.
banyak. Ya. Rasulullah bilang suruh kita tutup aurat yang laki-laki itu dari antara betis sampai pusar. Di Depok gerah, Bib. Ente kan kepanasan. Pengorbanan ente. Buat Rasulullah yang bilang tutup aurat. Rasulullah lebih cinta kita duluan dibanding kita cinta Rasulullah. Perhatiin buat Rasulullah, perhatian buat umatnya dari dulu ngomong ngasih kita supaya tutup aurat supaya nanti di akhirat selamat. Sholat 5 waktu, makmurin musola masjid jamaah di sini yang rame, kampung-kampung buat selamat. Nah kita gimana? Enakan lonjoran dulu deh. Satanggung nih 99 ya. Shopping kemarin 99 nih periode aja. Promo. Habib tahu, Habib jagonya di situ. Memang main dari situ. Shopee-shopean, wah, tenangan. Tapi lawan. Kata Rasulullah, bisa nggak Anda lebih dicintain daripada dirinya sendiri? Atau orang tuanya bilang begini, bisa nggak kita lawan? Buat Rasulullah SAW, ya, bukan disuruh melawan orang tua, wajib kita ya berbakti sama orang tua. Tapi kalau orang tuanya nyuruhnya nggak beres, ya, tanpa kita nyakitin orang tua kita tolak. Buat apa? Menjaga amanat dari Rasulullah SAW. Nikmat yang besar kita dijadikan umat baginda Nabi Muhammad SAW. Gak apa-apa ya kita nggak ketahuan, nggak dikenal orang, nggak usah, nggak ada urusan. Ya, setuju nggak? Kenapa? Anda ingat hadis Nabi Muhammad SAW. Inna dina bada'a ghariban wa sayaudu ghariban atuba lil ghuraba, kata Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Apa itu maknanya? Rasulullah bilang ini permulaan agama datangnya aneh, asing, ya, ngebingungin. Apa nih tiba-tiba ada agama suruh sholat, sujud, suruh nahan lapar, ya, suruh keluarin hartanya, diatur harta kita sama agama. Apa aneh? Kata orang dulu, orang kafir. Aneh bagi mereka. Ya. Alhamdulillah dakwahnya dari Muhammad SAW, ya, membawa panji penerangan buat umat sampai dari yang gelap jadi terang, tersebar agama Islam. Sekarang mulai kembali lagi. Yang soleh dianggap aneh. Ngapain lu soal alim lu pakai peci? Betul? Betul? Nanti Rasulullah itu janji dari Rasulullah bakal begitu lagi. Yang soleh dianggap aneh. Ini udah kontraknya dari Rasulullah bilang, udah ngejanjiin bakal balik lagi aneh. Orang-orang pada yang belajar, orang-orang pada pakai TikTokan, pakai Instagram, YouTube, buat apa? Terkenal. Personal branding, ngejual dirinya supaya terkenal. Bagus kalau bawa agama. Syiarnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau buat dunia doang, ya. Bahkan yang udah begitu live streaming paling 3 orang 4 orang yang nonton. Tapi kalau mau giveaway atau apa, acara apa biasanya di streamingin game, wah yang nonton ribuan. Dari Muhammad bakal kembali jadi asing lagi, terasing, udah dianggap aneh orang-orang yang sholat. Kita 5 waktu aja dibilang keren. Bener gak? Sekarang nih kita sholat 5 waktu, keren loh. Ya gak lagi nongkrong tiba-tiba gue sholat dulu, wih keren banget lo sholat. Iya gak? Betul gak? Ini udah kembali nih sekarang zaman kita nih. Tapi Rasulullah bilang apa? Mendoain, ngasih kabar gembira. Atuba lil ghuraba, sallallahu Nabi Muhammad. Beruntung buat orang-orang yang aneh, dianggap aneh nantinya. Kita dianggap aneh nih, jujur, dagang jujur, dianggap aneh. Kita jualin rumah, lo nggak mau komisi, aneh lo, semuanya udah nggak bisa. Cara agama kita pakai dianggap ngaco. Jadi susah adatnya begini. Gimana nih? Adat siapa nih? Betul. Gimana Rasulullah bilang kalahin semuanya? Buat apa? Prioritasnya Rasulullah SAW.
susah Beb, sampai malam nantinya pakai biduan. Bisa nggak ente nunjukin cinta ente sama Rasulullah SAW? Aneh sih bisa Beb, tapi mertua aneh dari sekarang kalau ente mau kasih unjuk mertua ente pegang jahit pancinya Nabi Muhammad SAW. Ini yang nanti, ini yang tidak ada penjawab. Terakhir mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang dicari oleh Rasulullah SAW, dicari sama Nabi Muhammad SAW. Kita nggak mampu ya Allah. Kalau kita nyari Rasulullah dari triliunan umatnya berdesak-desakan, contohnya di Mekah aja susah kita buat ke Hajar Aswad, apalagi Nabi Muhammad nanti di padang mahsyar. Kita dengan kita pegang panjinya Rasulullah SAW, pegang amanah dari baginda Rasulullah SAW, kita pegang teguh kecintaan kita kepada Rasulullah dengan kita tadi belajar tuh bakti sama orang tua. Ingat ya Allah, semua ini buat supaya menyenangkan Rasulullah SAW, sehingga nanti di padang mahsyar kita desak-desakan Rasulullah SAW yang nyari kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya kalau lebihnya mohon maaf. Pesan cuma satu ya. Mudah-mudahan silaturahmi kita tambah. Mudah-mudahan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW bertambah. Mudah-mudahan kenal kita kepada Nabi Muhammad SAW tambah juga. Dan yang utama kita amalin, kita pelajarin ilmu yang dibagi yang dibawa baginda Nabi Muhammad SAW yang nantinya menyelamatkan kita di dunia akhirat, di padang mahsyar dengan Rasulullah SAW, dengan para sahabat, para aulia Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.